Oke, Assalamualaikum semua. Saya akan mulakan perkongsian pada hari ini. Saya akan kongsikan secara live tentang berapakah lama masa yang diambil untuk kedai komputer ini cek atau repair itu laptop. Oke, so ini sangat penting sebab sebagai pengguna saya pasti dan saya tahu sudah tentulah pengguna di luar sana tertanya-tanya kan berapa lama masa lagi yang diambil untuk dorang cek nih, lama kah? Kan berapa lama lagi masa yang dorang mau ambil untuk dorang ni repair? Adakah lama, adakah berjam-jam semua kan? So sebagai pengguna kita selalunya akan tertanya-tanya, terutama sekali jika kita ni tidak diupdate daripada kedai tersebut kan. Jadi di sini kan saya akan terangkan, saya akan jelaskan tentang hal ni kan. Supaya kita ni sebagai pengguna kita ni sedia maklum kan, sebab saya ni ialah daripada kedai komputer. Welcome Akmal, terima kasih sebab join, selamat datang. Kalau ada persoalan, pertanyaan Akmal, bolehlah terus tanya di sini. Welcome Bongsu. Oke. Jadi kita sebelum saya mula kan, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizwan Yusuf. Hari ini saya akan berkongsikan tentang berapa lama masa yang diambil untuk kami ini cek laptop atau repair laptop, dan saya ini mewakili kedai komputer Teratek. Teratek ini ialah satu kedai komputer yang terletak di Kompleks Karamunsing, ground floor, sebaris KFC, Takoyaki dan Pak Kopi. Kami setiap hari buka. Welcome Wan Najib, Shailaja, welcome Chen. Oke, so di sini saya akan bagi tahu, saya akan kongsikan tentang masa nih. Masa ini berapa lama kedai komputer macam kami ini perlukan. Welcome Melvin. Oke, supaya kita ini sebagai pengguna atau Anda tahu kan apa yang perlu kamu tahu kan. Mungkin kamu ini tidak ada gambaran kan. Biasalah kita ini sebagai pengguna, kita bukannya technician kan, kita pengguna komputer, tapi tidak semestinya kita tahu tentang technical komputer. Jadi kita tidak ada gambaran berapa lama masa yang diambil untuk kedai komputer cek, berapa lama masa yang diambil untuk kedai komputer repair kan. Kita tidak pasti itu semua. Oke. Jadi ini akan menambah kita ni punya pertanyaan kan. Lagi-lagi lah kalau kedai komputer tersebut tidak update kita. Kan selalunya macam Teratek kami akan update. Oke bos, kami punya masa yang diperlukan sekian. Sebab begini, sebab begitu kan. Jadi kamu tahu, kamu boleh plan kamu punya time kan, supaya tidak drag kamu punya masa kan. Boleh wander around dulu kah, boleh balik dulu kah kan. Kamu boleh susun itu masa dengan lebih teratur. Oke. Jadi di sini kan, kalau kamu sebagai pengguna komputer, kamu hantar kamu punya komputer tuh di kedai komputer kan. Anda mau ambil contoh yang lain lah, ambil contoh sebagai kedai komputer saya sendiri yaitu Teratek kan. Kita akan perlukan masa untuk troubleshooting kan. Kita akan cek, maksudnya di sini let's say kalau kamu punya komputer ini tidak dapat on kan, and then kamu bawa lah pergi kedai kami untuk pastikan apa dia punya problem dan untuk pastikan apa solution yang paling tepat untuk kamu punya problem tu kan. Kita perlu sedikit masa untuk cek kan. Sebagai contoh, kalau ikut kami punya terms and condition, kita ada 3 to 5 hours. Welcome Farid Hao, welcome Kat DSJ, selamat datang dan selamat petang. Okay. Kita ada satu terms and condition yaitu 3 to 5 hours kan. Kalaulah itu masa kan lebih awal untuk kita periksa, sudah siap daripada 3 jam, mungkin 30 menit saja sudah siap kan, kita akan inform. Tapi kalau dia lebih perlu tambahan masa pun kita akan inform kamu kan. Tetapi berapa lama masa yang betul-betul diambil dan kenapa lama dan kenapa pula sekejap kan, itu mungkin salah satu pertanyaan daripada pengguna-pengguna komputer di luar sana kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kan ada pengguna komputer di luar sana yang persoalkan kan, kenapa lambat sangat, dia macam begitu kan. Jadi bila kita dipersoalkan begitu, kita pun kenalah handle itu soalan dengan proper kan. Kita tidak boleh lah macam kaulah buat sendiri, kaulah cek kan, mungkin kau lebih cepat. Kita tidak lah boleh begitu kan. Itu memang apa orang bilang, cara yang tidak proper kan. Jadi kita kenalah handle macam mana kan mau jawab tu persoalan, macam mana mau menjawab pertanyaan pengguna tu kan. Dia macam begitu. Okay, so let's say kalau kamu hantar kamu punya device tu ke tempat kami untuk buat cleaning lah kan. Cleaning ni orang memang dapat imagine kan, cleaning ni bersihkan laptop lah. Laptop ni dia ada habuk kan. Lepas tu kita kena bersihkan habuk tu. Tapi sebelum tu apa kita kena buat ialah kita kena buka dulu kan. Dan untuk pengetahuan semua, technical punya kerja ni kadang kita tidak dapat jangka kan. Tidak semestinya macam kalau kamu hantar pergi cleaning kan, kita terus boleh buka kan.
buka, and then tutup sekejap, ada minta cek stok keyboard di sini. Kayak ada orang chat saya, dia minta cek stok keyboard. Kayak sesiapa juga di luar sana yang mungkin pengguna komputer di luar sana yang mau minta cek kamu punya hardware kan, kalau kamu berhajat untuk buat replacement kan, kamu bolehlah juga WhatsApp saya boleh tolong cek kamu punya harga dan status sekali. Resend balik gambar, nggak dapat buka pula. Welcome to the live Cikgu Yana. Selamat datang dan selamat petang. Terima kasih sebab join live ni. Ada pertanyaan, ada soalan, sila ajukan. InsyaAllah saya akan jawab segala persoalan dan pertanyaan anda semua. Okey, kita sambung balik. Welcome to the live Novella. Okay. Selamat datang. Okay, sebagai contoh, kalau kamu hantar kamu punya komputer tu di kedai komputer kami, kan kita sudah tentulah akan ambil masa untuk cek. Kan untuk cek apa solution yang tepat untuk kamu punya device tu kan. Sebagai contoh, macam berbalik kepada saya punya penjelasan tadi kan, kalau kamu hantar untuk buat cleaning kan, tidak semestinya semua proses tu berjalan dengan lancar kan. Kadang-kadang masa kita buka casing tu itu casing ada skru yang loose, bukan skru yang loose, itu tempat duduk skru pecah, itu skru tidak dapat buka kan. Jadi bila terjadi yang begitu, sudah perlu tambahan masa kan untuk kita ni buka tu skru kan. Dia macam begitu, sebab ini skru ni dia duduk di plastik. Dia macam begitu, duduk di plastik. Bila dia lama tidak kena buka, bila technician buka kasih putar dia kan, unscrew dia, itu plastik berisiko untuk pecah. Bila dia pecah, itu skru begitu sajalah pusing-pusing, dia tidaklah terbuka. Okay? Dia macam begitu kan, itu sudah tentulah memerlukan tambahan masa untuk kita buka kan. Instead of kita ni just cleaning kamu punya laptop kan, kita juga perlu tambahan masa untuk buka skru yang tidak dapat dibuka. Lain pula cerita dengan skru yang berkarat pula kan. Kadang-kadang ada laptop yang dihantar sama kami, diorang punya laptop ni ada skru yang berkarat. Bila kita buka kan, tu skru tu dia punya kepala skru tu pula pecah, loose kan. Jadi kita perlu lagi tambahan masa kan, kita perlu lagi tambahan masa untuk buka skru tersebut. Belum lagi start cleaning nih kan, yang kamu request untuk kami buat ni belum lagi kami start. Dia macam begitu. Okay. Tolong compare sama yang ori. Kepada sesiapa yang minta cek keyboard tu, bolehlah minta cek sekali dengan saya di sini, sebab saya ni berdepan dengan sistem di sini. Okay. Okay. Okay, berbalik kepada cerita tadi kan, kepada sesiapa yang hantar kamu punya kedai komputer, pergi kedai komputer kan, poinnya di sini kan, pastikanlah kamu ada satu masa yang mencukupi. Kan pastikan sajalah ada satu masa yang mencukupi. Sebab walaupun kita ni technician yang berkemahiran, berpengalaman kan, ada sesetengah kerja teknikal yang kita tidak dapat jangka. Kan sebagai contoh tadi, kalau kamu minta buat cleaning kan, kita tidak boleh cakap sama kamu, "Okey bos, setengah jam siap." Kita tidak boleh cakap macam begitu untuk jaga kamu punya tu. Kan jaga kamu punya kepuasan tu kan. Kita kena bagi tahu 3 to 5 hours. Kalau awal siap kita maklumkan, kalau perlu tambahan masa pun kita maklumkan. Sebab ada beberapa perkara teknikal yang kita tidak jangka berisiko untuk terjadi kan. Sebagai contoh, itu skru akan loose kan. Lepas tu itu kepala skru yang berkarat akan pecah. Kita tidak dapat buka. Itu semua ni perlu masa ni kan. Lepas tu ini kadang bila sudah buka itu casing kan, itu hinge pun akan bermasalah. Untuk laptop-laptop lama kan berisiko untuk hinge dia ni rosak sekali, tercabut sekali kan. Jadi ini semua memang perlu tambahan masa kan. Dia macam begitu. Okay. Lepas tu ini cleaning, kadang-kadang ini heatsink punya skru pun kan kita terjumpa yang loose kan. Kita tidak dapat buka dia. Dia bila kita buka dia, walaupun kita ni buka properly kan, guna SOP apa semua kan, dia berisiko untuk loose juga. Kan terutama sekali ini HP yang lama dulu punya, dan Huawei kan, dia berisiko untuk loose juga itu skru. Jadi ini kita perlu tambahan masa. Kita kena keluarkan itu drill kan, lepas tu kita kena drill di tengah skru tu kan, barulah kita dapat keluarkan skru tersebut. Mau drill pun mungkin mau ambil setengah jam kan. Dia macam begitu. Okay, so itu perkara-perkara teknikal yang kita tidak dapat jangka. Salah satu lah kan yang itu. Okay, yang kedua pula ini, let's say masa format kan. Kadang-kadang ini format ni dia tidak akan lancar macam yang kita expect kan. Kadang-kadang itu kita punya bootable USB tidak dapat detect. Kita punya bootable USB ini ada bahasa teknikal sikit lah kan. Kita punya bootable USB ni ada Windows di dalam kan. Ini Windows lah yang kita akan masukkan dalam kamu punya storage. Kadang-kadang kamu punya komputer tidak dapat detect kami punya bootable USB.
Lepas tu kalau dapat detect pun dia tidak dapat format, ada error keluar kan. Lepas tu kita kena lah cari kan, mungkin mau setting dari dia punya BIOS kah, kan mungkin dia mau pendrive yang 2.0 kah, kan mungkin dia mau ini UEFI kah, legacy kan. Ini semua ni technical punya cerita ni kan, kita kena mengambil kira sebagai faktor yang mungkin menyebabkan kita terlambat kan. Dia macam gitu. Welcome Richard Joy. Terima kasih sebab join the live. Selamat petang dan selamat datang. Okay? Dan ini juga bergantung dengan kelajuan kamu punya komputer. Kalau kamu punya komputer tu ada sebelum ni kan kita ada satu pelanggan kan dia hantar PC. Ini PC pakai RAM rendah kan, pakai RAM kecil 4GB. Lepas tu dia pula masih menggunakan hard disk kan. Jadi bila dia ni masih menggunakan hard disk kan, kita suggest lah dia untuk upgrade kan, untuk kebaikan dia dan untuk juga kami kan, supaya laju siap. Dia punya PC itu rasanya mau 5 hari baru siap format kan, sebab kita buat Windows Update dia fail, buat Windows Update dia stuck, dia lama kan. Masa Windows installation itu pun sudah cukup lama, ambil masa banyak di sana kan. Jadi di sana dia tidaklah 3 to 5 hours kan, dia punya time frame di sana sudah few days sudah kan, dia macam begitu. Jadi kita tidak dapat jangka, tapi mungkin sebagai pengguna komputer kita ini dapat ubah tu masa kan, supaya lebih laju kita punya komputer tu di servis kan. Salah satunya ialah kita upgrade kan, kita upgrade kita punya device tu kan kepada hardware, kepada SSD, kepada RAM yang lebih tinggi kan. And then barulah kan kedai komputer pun prosesnya laju untuk kita installing, downloading, updating kan. Ini semua ni memang memerlukan masa. Okay? And then sekarang ada beberapa lagi perkara yang kita ni perlu mengambil kira kan, dan ini perkara ni mungkin akan menyebabkan ini masa menjadi lebih panjang kan. Instead of 3 to 5 hours, dia jadi few hours. Dia macam begitu kan. Sebab salah satu juga kita mau tahu ialah faktor sekeliling kan. Kadang-kadang di kompleks Karamunsing ni kita tidak dapat kawal. Dia pandai blackout kan. Bila dia blackout, dia bukan blackout macam few minutes macam tu kan. Kadang pernah sampai 4 jam. Kan jadi ini semua salah satu faktor yang menyebabkan masa tu jadi lambat kan untuk kita cek atau repair, melambatkan kita lah. Lain daripada itu, mungkin technician tu baru, tidak berpengalaman, and then itu menunggu approval kan daripada customer. Kadang-kadang kita ni menunggu approval daripada customer kan, kita tak boleh lah macam desak customer, cepatlah kau decide, kita ni mau buat ni kan. Tak boleh lah kita macam tu kan. Kita kena tunggu juga macam kita kena bagi juga masa kepada customer kan untuk dia decide kan, supaya dia ni boleh decide keputusan yang tepat untuk dia punya device tu. Kalau dia bilang proceed, kita proceed lah kan. Kalau dia bilang tidak proceed, kita tidak dapatlah proceed kan. Dia macam begitu. Tapi ini semua ni memang memerlukan atau menunggu masa kan. Dia perlukan masa untuk kita tu komplitkan kerja tersebut. Okay? Tajuk hari ini ringan-ringan saja. Dia tidak ada berapa teknikal kan. Cuma saya ini mau maklumkan saja kan. Mau maklumkan untuk makluman awal untuk pengguna komputer di luar sana kan. Sebab kita memang selalu ada pertanyaan, memang selalu dipersoalkan tentang masa yang kita ambil. Kalau boleh kita pun cepatkan kan. Kalau boleh kita pun cepatkan. Sudah tentulah setiap bisnes tu kan dia ada dia punya target kan, sales. Tapi instead of target sales tu kan, kita kenalah cek proper kan. Kita cek yang proper supaya kamu dapat solution yang tepat, yang permanent dan yang wajar kan. Kita tidak maulah kalau kamu antar no display terus tukar screen. Tukar screen lah kalau no display. Dah hidup terus tukar motherboard kan. Kita tidak maulah macam buat kesimpulan macam tu tanpa kita cek minor ni kan. Kita kena cek dulu ini possible solution kan, beberapa possible solution, minor punya solution kan. Lepas tu kalau tidak dapat juga barulah kita beralih kepada major punya solution. Dia macam begitu. Tapi semua tu memanglah memerlukan masa kan. Sebab saya ada satu situasi di mana pelanggan ni dia ada masalah motherboard. Jadi bila dia ni ada masalah motherboard kan, dia ni mungkin tidak tahu atau tidak ada gambaran betapa sukarnya untuk diagnose motherboard ni kan. Jadi dia ni mendesak lah. Dia ni boleh saya cakap dia ni mendesak kan, suruh siapkan cepat kan, tanpa dia ni fikir
kami punya site nih kan, macam lah seolah-olah kita ni tidak perlukan sales kan, dia macam begitu. Okay, so kamu boleh bayangkan tuh situasi kan sekarang, sebagai pengguna kan saya hantar pergi kedai komputer, saya tidak tahu apa-apa tentang komputer, saya desak kedai komputer tuh untuk siapkan kan, lepas tu itu kedai komputer pun ialah kan macam saya sendiri dalam situasi itu, okay, kita boleh kan siapkan cepat, tapi apa caranya kan, kita buka sesi perbincangan. Mungkin kamu ada satu cara yang boleh bagi tahu kami macam mana kami mau cepatkan. Dia bagi tahu juga kami, tapi semua jawapan yang dia bagi tahu tuh kan tak tahu dia dapat dari mana, mungkin dari AI kan. Jadi in the end saya pun rasa macam betul kan ni customer ni, kalau dia begitu tahu tentang ni technical, kenapa dia antar pergi tempat kami kan. Biasalah ide AI ni, bila kau tanya dia akan respon lah kan, dia akan respon. Jadi apa yang mungkin AI itu respon dia bagi sama saya kan, bila dia bagi sama saya kan, jadi saya pun macam iyalah kan ada orang mau tolong kasih cepat kerja, why not kita welcome lah dia. Jadi saya telepon dia kan, bos, tanya tentang kau familiar pula tentang ni technical, mungkin kau boleh tolong kami datang untuk hands on kan, mungkin dapat guide kami lah kan. Last dia cakap dia pun tidak expert. Jadi serahkanlah sama the right person yang expert untuk handle. Memang kita memerlukan masa dan kita tidak sengaja kan kalau lambat, sebab kita ni pun kejar kita punya sales, kejar kita punya target kan, tapi kita tidaklah membuta tuli kejar target tapi quality itu kita abaikan. Dia bukan macam begitu. Okay, so dia kesimpulannya kan perlukan masa, begitu. Tidak guna cepat kalau quality tiada kan, tapi paling bagus quality diutamakan kan seiring dengan masa yang diperlukan tu. Okay, welcome. Di mana sudah saya mau tengok yang tadi. Welcome Dr. Rat, selamat datang ke live ni. Jika ada sebarang persoalan atau pertanyaan kan bolehlah ajukan di dalam live ni. Mosha Reza 88, selamat datang. Okay, kita sambung lagi balik tentang persoalan pada hari ini kan. Untuk pengetahuan semua, setiap kerja pembaikan, kerja checking tu, walaupun kita ni technician yang berpengalaman, kedai komputer yang berpengalaman, kita tetap perlukan masa kan untuk kita cek secara teliti kan apa masalah kamu punya komputer tu kan. Lepas tu kita tidak boleh macam simply bagi tahu kamu shortcut kan, ini tidak dapat on, repair motherboard, screen dah hidup, replace screen kan. Lepas tu kalau dah laju beli baru laptop terus, kan dia macam gitu. Kita tidak boleh macam begitu kan. Maksudnya kita sendiri kan tahu kalau kita ni sebagai pengguna, kita hantar pergi kedai itu, dia ni bukan dia cek dulu kan, terus dia suruh beli, terus dia suruh tukar. Macam mana kalau dia punya replacement atau repair itu cuma ringgit-ringgit saja, dia suruh saya beli baru kan mau ratus-ratus kan, macam mana kan. Jadi kita ni sebagai pengguna kita faham, okay? Kita faham pengguna punya concern, dia macam begitu, okay? Okay, dan ada beberapa tips yang mungkin pengguna komputer di sana perlu tahu kan. Bila kamu hantar kamu punya laptop ni untuk diperiksa kan, better kamu bawa itu charger sekali. Sebab kalau tiada ni charger pun dia memerlukan kami punya masa juga untuk cari-cari. Sebab iyalah kan kadang-kadang ini komputer ni ada yang kita ada universal charger yang boleh fit sama kamu punya laptop tu, tapi ada juga yang tidak dapat fit kan. Jadi kita kena cari pusing untuk cari charger yang dapat fit kamu punya laptop tu kan, untuk kita test run lah. Kalau kita test pakai kamu punya bateri saja kan tidak lama akan habis kan. And then selain daripada itu, okay, pastikanlah juga at least kamu ni ada masa kan, masa untuk hantar kamu punya device tu kan. Sebab kita pun memang memerlukan masa untuk cek kan, untuk cek kamu punya device tu. Nanti kalau kita bagi kamu solution yang kalang kabut kan, nanti itu solution tidak tepat, kamu datang lagi balik kan. Lepas tu nanti kalau itu solution temporary saja, kamu datang lagi balik, nanti last kamu yang rugi, kamu yang penat kan, datang balik-balik sebab tidak ada solution yang permanent. Okay, dia macam begitu. Okay, ada yang minta cek stok bateri di sini. Sekarang tengah checking. Sekarang saya tengah cek stok bateri. Buat pengetahuan semua, bateri ini kan kita kena apa yang kami perlukan ialah kamu punya tu model number
kan melalui sana baru kami dapat cek kamu punya stok bateri itu ada atau tidak, apa dia punya status. Dan bateri ini ada dia punya cara penjagaan juga kan. Maksudnya kita tidak boleh full charge kan. Bila dia sudah 100 tuh kita kena pantau lah, kita tidak boleh biarkan dia ini sudah 100 lepas tu kita tidak off, lepas tu kita tidak boleh biarkan dia ini 0% juga baru kita mau charge kan. At least dia ini tinggal 10% dia punya peratus kan, kita boleh terus charge bateri tersebut. Sebab kalau kita selalu buat dia begitu, asal sampai kosong baru kita charge, dia punya cycle tu akan lama-lama berkurang. Bila dia berkurang kan perlu ganti baru kan. Jadi dia punya proses penjagaan juga. Okey, itu proses penjagaan tu saya ada kongsikan di dalam saya punya live sebelum ni kan. Tapi sesiapa yang tidak berkesempatan untuk cek saya punya live tu, kamu bolehlah pergi kami punya artikel di www.teratech.com, kamu klik itu blog dan type saja bateri di sana. Jadi ada beberapa cara untuk penjagaan bateri dan cek stok bateri di sana. Cek stok pula, cek bateri report kan. Kamu boleh tengok bateri report tu. Kalau kamu tidak faham, kamu gambar dia dan kamu kontak saya semula. Kan kita akan explain kamu macam mana, apa dia punya maksud. Okay. So habis tentang ini, berapa lama masa yang diambil, berapa lama masa yang diperlukan. Kalau lama sebab apa kan, sebab faktor-faktor yang kita tidak jangka, screw loose, screw hilang, ini tidak dapat dibuka, blackout kan dan sebagainya kan. Ini semua menyebabkan kita ini punya masa di drag kan, dipanjangkan untuk settle ni semua kan. Dia macam begitu. Harapnya pengguna komputer di luar sana kan tahu sudah atau sedia maklum sudah tentang ini. Okay? So sekarang kan seperti biasa setiap hari saya akan ceritakan tentang kelebihan Teratech kan. Apa kelebihan Teratech ni saya akan highlight lah sekarang atau setiap hari kan, untuk menghilangkan rasa keraguan di dalam kamu punya diri. Sebagai pengguna ni sudah tentulah kita ni ada sedikit ragu tentang bisnes kan, tentang bisnes-bisnes yang kita mau pergi ni. Contoh macam kita mau pergi servis kereta kan, di mana bengkel tu kan. Lepas tu macam mana mau buat kita ni yakin dengan bengkel tersebut. Lepas tu contoh kalau macam kita ni mau hantar kita punya pet pergi pet shop kan, di mana pet shop yang bagus. Macam mana kita ni mau rasa ada satu keyakinan kan yang di sana pet shop tu tip top kan. Macam mana kita mau tahu begitu. Okay. So, di sini ialah beberapa kelebihan Teratech yang anda patut tahu kan, supaya anda tidak ragu dengan kami punya bisnes kan. Malah anda akan share, anda akan campaign kan, anda punya kenalan, keluarga, kawan-kawan dan sebagainya kan, campaign diorang, recommend diorang pergi Teratech. Okay. Di sini ada beberapa kelebihan kami, iaitu ada 15 kelebihan. Yang pertama, kami ada 5-star rating. Ini 5-star rating penting kan, sebab ini 5-star rating ni dia mempengaruhi kita punya keputusan untuk beli atau datang ke kedai tersebut. Sebagai contoh kan, kita mau beli satu barang di TikTok Shop, kita akan tengok orang punya testimoni kan, kita akan tengok produk tu punya testimoni. Kalau dia punya testimoni tu cukup bagus, dia punya produk tu 5-star kan, feedback dia pun semua positif, maka apa kita akan buat? Kita akan belilah produk tu. Begitu juga dengan physical store. Kalau itu pet shop yang kita mau hantar kita punya kucing tu di sana tu, dia punya review, testimoni dia semua bagus-bagus kan, kita akan hantarlah kita punya pets pergi sana kan. Kita tidak adalah ragu kan, kita nampak wah testimoni orang cantik kan, feedback orang cantik apa semua kan, kita akan hantar kan. Ini 5-star rating ada di Teratech kan. Kalau kamu mau tengok, kamu masuk Google, ini untuk yang area sekitar Kota Kinabalu Sabah kan, kamu masuk Google, kamu cek di sana, atau kamu type laptop repair, laptop service atau komputer repair, apa-apalah yang berkaitan komputer ni, saya pasti sudah tentu ada senarai di sana yang tunjukkan Teratech punya bisnes, Teratech punya information. Bila kamu cek di sana, kamu akan nampaklah kami punya rating 5-star daripada kami punya real customer kan, daripada testimoni customer. Ada macam begitu. Okay. And then ini menunjukkan kami ini sentiasa jaga kami punya kepuasan pelanggan. Okay. Yang kedua, customer service. Kan apa yang membezakan kami ni dengan kedai lain kan, ialah customer service ni kan dijaga oleh saya sendiri, dihandle oleh saya sendiri. Dia macam begitu. Customer service ni penting kan, sebab orang yang service customer ni perlu berkemahiran, perlu berpengalaman, perlu sabar. Jangan emosi kan, perlu tahan mental dan fizikal dia, sebab dia ni hari-hari terima komplain daripada customer.
terima pertanyaan daripada customer kan, terima ini marah-marah kan daripada customer kan. Jadi macam mana dia ni mau kawal dia ni punya perasaan pula kan, dia mati-mati jaga customer, dia punya perasaan ni, dia punya mental ni macam mana dia mau jaga. Inilah cabaran dia yang diterima oleh customer service kan. Itu sebablah kebanyakan kedai di luar sana kan yang jadi customer service, yang sambut customer, yang welcome customer, yang dengar aduan customer, last biarkan customer tu tergantung kan, sebab tidak tahan dengan aduan, kena marah apa semua ni kan, kena komplain, kena cari, dia macam begitu. Jadi ini membezakan kami dengan kedai komputer lain kan. Macam yang kamu boleh tengok di sini kan, ini semua ni yang saya cakap ni semua proven kan, dia bukan sekejap maksudnya apa yang saya kongsikan di sini semua proven, real testimony, real feedback daripada customer kan. Kita tidak ada niat untuk menambah perinca apa semua. Dan nombor customer service kan, nombor Teratech ni sendiri ialah yang di sini 0116-209-0526. Saya lah orang di sebalik customer service tu. Apa yang kamu perlukan, apa yang kamu requestkan, kamu akan di-assist dengan segera kan, tanpa membuat kamu ni tergantung dan tertanya-tanya mana diorang ni kan. Sebab kita ni, saya sebagai pengguna pernah terjadi begitu sama saya juga kan. Kita pernah macam ada satu situasi yang kita ni perlu bantuan atau perlu claim warranty kan, tapi itu nombor telefon yang kita telefon tidak ada sambut, tidak ada respon, tidak balas kita punya WhatsApp kan. Dia macam begitu. Jadi kita punya ni perasaan ni sebagai pengguna kan, rasa macam tidak dihiraukan, rasa macam kena ignore kan. Dia macam begitu. Jadi kita tidak mau pelanggan Teratech rasa begitu bila berurusan dengan kami. Maka kan saya sendirilah yang handle itu customer service. And then yang ketiga, kita ada lifetime support kan. Maksudnya di sini lifetime support ni dia bukan after sale support kan. Kadang-kadang ini bisnes ni dia ada support, tapi support selepas jualan saja. Selepas orang beli kan, selepas orang bayar kan, baru dia orang ada support. Kalau tiada orang beli, tiada orang bayar, macam mana lah kan, tiada lah support. Macam mana tuh kan. Jadi kita ada lifetime support di sini kan, yang sentiasa support customer kan, sentiasa support customer. Kita bukan bagi lifetime warranty lain kan. Lifetime warranty lah kan. Warranty ni untuk screen 3 bulan, bateri 3 bulan kan, ini keyboard 3 bulan kan, ada yang setahun kan, dia macam begitu. Tapi kita ada lifetime support kan. Misalnya kalau kamu datang Teratech di sini, kamu bayar pada hari ini kan, kamu sudah ambil kamu punya device, lepas tu ada warranty 3 bulan, ngam bulan keempat baru dia rosak kan. Tidak semestinya kami tidak support kamu kan. Warranty habis, yes, yang tidak dapat klaim sudah tentulah kena replace kan, dengan cost tertentu, tapi kita still ada support kamu juga, sebab kita ada lifetime support. And then next kita ada bukti kerja pembaikan melalui TikTok. Kita ada bukti kerja pembaikan melalui TikTok kan. Mana-mana kerja repair itu kita akan post di TikTok kan, supaya kita punya pengguna komputer di luar sana, kita punya pelanggan tidak ragu kan, tidak tertanya-tanya betulkah ada dorang replace, betulkah ada dorang repair kan. Jadi bila timbul itu persoalan dalam dorang punya pikiran kan, artinya adalah yang tidak cukup kan, artinya adalah keraguan kan. Kalau tidak timbul pun nanti mungkin ada pihak di luar sana, kawan kah, kenalan diorang kah, mungkin akan persoalkan, betulkah diorang ada repair, betulkah diorang ada replace, kau ada cek kah, kau ada tengok kah, kau ada duduk depan-depan kah masa diorang repair. Kalau tiada, mungkin diorang tidak repair. Kan kita tidak mau ada tuduhan atau tuntutan yang begitu di belakang hari kan. Jadi kita buatlah kamu punya video repair kan, untuk pembaikan kan. Mana-mana lah repair, replacement, even yang sekecil-kecil upah RM10 pun kita ada buat video kan, kita akan post di TikTok. Kalau sesiapa yang tidak TikTok, kita akan post di Facebook. Sesiapa yang tidak Facebook, kita akan post di YouTube. Kan kita ada 3 platform ni kan, untuk kita punya reference, untuk pelanggan punya reference juga. And then next kita ada laman web yang teratur. Laman web ni kita punya website lah. Kita ada website di mana ini website ni akan tunjukkan kita punya kerja-kerja yang telah diselesaikan kan. Ini kerja-kerja yang telah diselesaikan, lesen-lesen berdaftar, sijil penghargaan kan, ini artikel rujukan yang sentiasa kita kemas kini, semua kita ada masukkan dalam ini website. Maksudnya di sini segala maklumat tentang kami punya bisnes, segala maklumat tentang Teratech tu ada dalam kami punya website. Kami bukan bisnes underground atau bisnes gelap atau bisnes bawah tanah yang tidak nampak kan. Kita bisnes terang-terangan. Semua maklumat ada dikongsikan di dalam kami punya website. Kamu boleh tengok kami punya services, kami punya testimoni daripada customer kan, kami punya profile
kami punya lesen kan semua ada di dalam itu website. Ini juga mungkin berbeza kan, ini juga menunjukkan yang kami ini berbeza dengan kedai komputer lain. Mungkin kedai komputer lain tidak ada yang ada website kan. Nah, kita mau cek pun kita macam mau dapatkan maklumat tentang orang punya background pun kita susah mau dapatkan tu maklumat kan. Ada macam begitu. Okay, and then next kita ada nomor handphone satu saja kan. Ini nomor telepon saya ini satu saja kan. Inilah untuk customer, okay, supaya tidak ada kekeliruan dan fast respon kan. Kita tidak mau nanti nombor telefon terlalu banyak, satu pun tidak ada respon. Macam yang saya terkena sebelum ni kan, nombor telefon punya lah banyak kan, saya mau claim warranty, jadi saya tengoklah itu receipt. Bila tengok itu receipt, ada 6 nombor telefon di sana. Saya telefon satu-satu, saya WhatsApp satu-satu. Tidak ada yang sambut, tidak ada yang respon saya. Kan? Jadi macam mana kita mau claim warranty? Kan? Nah, jadi kita tidak mau itu terjadi sama kita punya pelanggan. Kan? Nah, kita tidak mau itu membuatkan kita punya pelanggan ni marah kan, rasa tidak di support, kan dia macam begitu, rasa macam tidak dipeduli kan. Jadi kita ada satu sahaja nombor telefon, tidak perlu banyak-banyak. Yang satu ni pun sudah cukup aktif, 10 AM hingga 8 PM, Isnin hingga Ahad setiap hari buka. Kan ini nombor telefon. Kamu boleh akses kami punya servis kan pada kami punya operating hours setiap hari. Okay. Stok bateri 120. Okay, sekejap saya tengah cek stok bateri di sini. Okay. And then next kita ada juru teknik kan, kita ada juru teknik yang terlatih dan bertauliah. Kita tidak maulah kan testing, okay. Kita tidak maulah kan kita ambil orang yang tidak tahu tentang teknikal lah. Lepas tu orang yang tidak ada kena training lah. Kita tidak mau begitu kan. Instead of kita train kita punya juru teknik nih untuk mahir ini technical skill kan, diorang pun mahir ini communication skill supaya diorang ni dapat berkomunikasi dengan lebih profesional dengan kami punya customer. Dia macam begitu. Okay? Ini penting kan, kita tidak mau nanti ini technician dia handle dalam atur technical saja. Bila handle customer dia kasar kan. Customer rasa dilayan dengan kasar. Customer rasa macam offended kan. Customer macam rasa tidak senang bila masuk ke kedai. Rasa tidak di welcome. Dia macam begitu. Ini semua penting untuk kami training kami punya staff supaya kita ini sebagai pengguna akan rasa di welcome, dijemput kan. Macam begitu. Kadang-kadang ini kedai atau mana-mana bisnes lah kan, tidak mau mention mana-mana. Kadang-kadang kalau saya masuk di dalam tidak kena peduli kan. Yang sibuk teruskan sibuk. Kau tidak kena tengok pun mana yang di counter, mana yang di technical dia kan. Kau pun pusing-pusing kan. Kau ada satu rasa di dalam diri itu, kau mau tegur orang salah kan, tidak mau tegur, kau tertunggu-tunggu kan. Jadi kenapa tidak ada satu training atau staff training yang welcome customer bos, welcome computer service kah, computer repair kah, mau makan apa kah kan, dia mesti mau ada begitu kan. Jadi ini penting kan. Jadi kepada pelanggan kami di luar sana kan, ini juga membezakan kami dengan kedai komputer lain kan. Kami ada training, kami punya staff. Oke, nomor 8 yang seterusnya nomor 8 yang seterusnya kita ada masa penyelesaian yang pantas. Kita ada satu time frame yaitu 3 to 5 hours saja untuk kita settle kamu punya device tu kan. And then ini 3 to 5 hours ni kalaupun cepat kami settle, sebelum 3 jam kami dapat settle, kami akan inform supaya kamu tidak drag kamu punya masa. Kan kalaupun dia lebih dari 5 jam, kita akan inform juga kan yang kita ni perlu tambahan masa untuk settle kamu punya device tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada kami punya customer yang datang pergi kompleks Karamuncing, bukan ini sejak urusan dia kan. Dia mungkin mau wander around kan, dia mungkin mau wander around di dalam kompleks Karamuncing tu. Okay? Bila dia mau wander around di dalam kompleks Karamuncing tu, dia mungkin lah tidak berapa urgent. Tapi ada juga customer yang tidak mau wander around kan. Itu sejak dia punya urusan, itu sejak dia punya urusan di luar kan untuk settle dia punya komputer itu. Jadi kita kenalah bagi dia satu time frame supaya dia ni dapat susun dia punya masa. Okay? Okay? And then next kita ada update berkala kepada pelanggan. Kita sentiasa update. Welcome Eksan to the live. Selamat datang dan selamat petang. Okay? Kita ada update berkala kepada pelanggan. Kita akan sentiasa update supaya anda ni tidak tertanya-tanya, tidak ditunggu-tunggu dengan kamu punya status repair itu kan. Sebab kita ni sebagai pengguna kadang-kadang kita hantar kita punya device, kita punya barang pergi kedai itu, kita pun tertanya-tanya kan, kena bawa lari kah, kena curi kah
Kan sudah start kah? Ada kemalangan kah? Ada accident, ada cedera kan? Nah, kita pun pada tertanya-tanya. Kan in queue masih kah? Kan sebab tidak ada update kan. Nah, kita tidur pun susah kan. Nah, kalau saya antar kereta, antar motor langsung tidak ada kena update, mungkin motor itu kena bawa lari kah? Kan mungkin kena tes motor itu accident kah? Kan kita pun tidak pasti. Jadi sebaiknya ada update yang berkala kepada pelanggan. Nah, ini kita buat di Teratek. Ini kita bukan cakap saja-saja atau cakap kosong. Ini semua proven di kami punya testimoni di dalam kami punya Google, dalam kami punya Google rating. And then yang ke-10, saya sendiri sebagai tenaga pengajar, saya sendiri sebagai trainer untuk ini bidang komputer kan. Artinya saya tahu solution yang tepat untuk pelanggan saya. Saya tahu yang wajar punya solution, saya tahu solution yang permanen juga untuk saya punya pelanggan kan. Jadi tidak ada kerisauan, tidak ada keraguan di sini. Saya haraplah kan sebab kamu di tangan orang yang betul kan. Device kamu tuh di tempat orang yang betul. The right person lah yang handle kamu punya device. And then yang ke-11, kita ada perkhidmatan on-site service. Kita juga boleh pick up dan hantar kamu punya device tuh. Kan let's say kamu tidak available untuk keluar atau bawa keluar kamu punya device tuh. Kan kamu mencari, thank you Eksan for the gift, thank you for the like. Sekiranya kamu tidak ada available kan untuk keluar atau hantar kamu punya device tuh, mungkin bos kamu tidak suruh bawa kan, kamu mencari ini kedai komputer yang boleh buat itu masalah kan, kamu punya komputer di kamu punya office kan, kita boleh datang, kita boleh pergi sana, kita boleh datang kan, kamu set masa sama kami buat appointment kan, and then kalau minggu itu kami tidak full, kami sudah tentulah boleh datang di sana. Kan let's say juga kalau kamu tidak mau kami datang sana kan, mungkin internet tidak cukup kah, tidak ada orang yang dapat monitor kah, tidak ada orang yang dapat tunggu kah kan, kita boleh juga ambil itu device kamu, bawa pergi kami punya kedai, and then kami buat kan, kami repair, kami service lah kan, kami maintain apa semua, and then hantar balik pergi tempat kamu. Ini untuk makluman kamu yang kami pun ada buat ini services. And then yang ke-12 kan, yang ke-12 kita ada zone drop off yang mudah kan. Nah, maksudnya di sini sesiapa pelanggan di luar sana yang mungkin tidak ada niat untuk wandering around di Karamuncing, mau cari parking lah, mau bayar parking lah kan, cari parking lagi susah sekarang, banyak kereta yang sudah penuh tuh parking apa semua kan, bayar parking pun mahal. Kamu just mau drop off kamu punya komputer saja pun boleh, sebab kita ada zone drop off di yang nearby kan, yang berdepan dengan kedai komputer kita saja kan. Ini e-hailing driver ni pun diorang akan ambil dan hantar penumpang menggunakan itu zone drop off kan, sangat senang. Kamu just beritahu saya, bos saya sudah sampai di sini, ini saya punya kereta, ini saya punya plate number kereta, ini saya punya warna kereta kan, jadi nanti saya beritahu saya punya orang, kamu tolong ambil, ini customer punya device, dia sudah parking di sana di luar kan. Lepas kami ambil kamu punya device dan kamu boleh jalan, sudahlah. Anda perlu kamu cari parking, bayar parking, pusing-pusing dan sebagainya kan, itu kita ada. Ini kami punya kemudahan tambahan lah kepada kami punya customer. And then yang ke-13, kami buka setiap hari, anytime kan, setiap hari kan, sebab di Malaysia ni ada beberapa cuti umum, cuti sekolah, cuti perayaan dan sebagainya kan. Tapi ada juga kedai yang ikut tu cuti kan, cuti perayaan dia cuti umum dia cuti kan, ini cuti sekolah dia cuti kan, mana-mana cuti lah, yang bukan cuti dia pun dia cuti juga kan. Jadi kita ni sebagai pengguna, sebagai customer ni kan, kadang-kadang itu sejak masa yang kita ada cuti perayaan atau cuti sekolah kan, tapi itu bisnes pula tutup kan, sebab dia ikut tu cuti kan. Jadi ini tidak terjadi di Teratek. Kami buka setiap hari 10 AM hingga 8 PM, Isnin hingga Ahad kan, termasuk cuti umum, cuti sekolah, cuti perayaan pun kami buka. Cuma kami punya staff tu saja yang berganti-ganti cuti. Ini untuk memastikan kamu dapat akses kami punya services anytime kan, anytime, bila-bila masa yang kamu perlukan. And then next kita ada kerja yang teratur dan profesional. Kita punya kerja ni menggunakan tools yang standard kan, kita tidak guna ini pisau dapur untuk buka pasang kamu punya laptop kan. Kita tidak simpan kamu punya skru-skru tu dalam mangkuk dapur contohnya kan, macam begitu kan. Ini semua ni kita ada tools kan, kita ada satu set tools yang lengkap, yang profesional untuk handle kamu punya device, supaya kamu punya device tu dijagalah kan. Tempat simpan laptop tu kami tidaklah terus pusing-pusing kamu punya laptop tu di meja kan. Nanti akan berisiko kamu punya laptop tu scratch kan. Kita adalah satu lapis kan, itu semua tu perlu kan untuk kami kekalkan kami punya standard kan, masa servis customer punya laptop.
And then next finally kita ada weekly meeting untuk tingkatkan kita punya quality. Mana-mana kita punya warranty yang 3 bulan, kita akan tingkatkan pergi 6 bulan. Kalau yang 6 bulan, kita akan tingkatkan pergi 1 tahun. Kan dia macam begitu. Mana-mana yang kurang, mana-mana yang komplain, kita akan baiki. Yang kurang, kita akan tambah. Yang lebih, kita akan buat dia ngam-ngam saja. Okay? So, itu sahaja kelebihan daripada TeraTech yang saya patut highlight kan supaya tidak ada ragu lagi dalam diri pelanggan semua di luar sana. Kepada pengguna komputer di luar sana, kan kamilah the right person yang kamu perlu kan untuk keperluan kamu punya komputer. Sebab apa? Sebab kelebihan-kelebihan yang saya ceritakan tadi. Kan ini kelebihan ni ialah satu artikel juga. Kan artikel yang mana ini artikel ada dalam kami punya website. Kamu boleh cek lah di sana beberapa. Kan kalau tidak cukup yakin lagi dengan kami punya bisnes ni kan boleh cek lah kami punya website tu ada dia punya kelebihan di sana. Saya buat perkongsian ni pun based on kami punya website juga. Kan kami punya artikel. Okay, so habis di sana. Saya sudah cover tentang ini masa yang diperlukan untuk cek atau repair kan. Saya harap ini tidak ada menimbulkan tanda tanya lagi, menimbulkan persoalan, menimbulkan keraguan lagi kan. Kenapa lambat, kenapa ini, kenapa itu kan. Saya harap semua pengguna komputer sana ada gambaran tentang ini. And then saya kongsikan juga dan saya ada kongsikan juga tentang kelebihan ni semua kan. Kelebihan kami punya bisnes ni, saya harap ini juga menghilangkan rasa ragu-ragu, was-was apa semua kan di dalam diri pengguna komputer di luar sana. Okay? Dan kepada sesiapa yang juga stay dalam live ni, share live ni, moderator kan, terima kasih. Tanpa kamu semua, siapalah saya di sini kan. Kepada yang sudah support, sudah ikut TeraTech ni sepanjang masa sampai hari ini pun terima kasih juga kan. Saya akan end live ni dalam few minutes kan. Saya akan buka lah sesi soal jawab. Kalau ada yang mau tanya, bolehlah terus ajukan kamu punya soalan. Kalau tidak ada mau tanya pun tidak apa kan. Sampai masanya nanti saya akan off live ni kan, dan kita akan jumpa lagi dalam kita punya next live sesi kan, live session. Mantap bosku, thank you ya. Kita akan jumpa lagi dalam kita punya live session pada malam ini kan, atau insyaallah pada hari yang berikutnya. Okay, so sesi soal jawab akan dibuka sekarang. Terima kasih Kelvin. Hello Mrs. Chin Property, welcome to the live. Saya buka soalan. Jika ada apa-apa sebarang persoalan atau pertanyaan, bolehlah ajukan dengan saya di sini kan, atau saya punya WhatsApp number. Oke, kalau yang data sekarang boleh keep di hadis lama kasih jadi external hadis. Oke, kalau yang data sekarang boleh keep di hadis lama kasih jadi external hadis. Then add on hadis 512 GB. Macam mana nih? Oke, kalau yang data sekarang bolehkah simpan di hadis lama? Oh, ada beberapa persoalan di sini kan, tapi melalui saya punya WhatsApp lah. Melalui saya punya WhatsApp ada beberapa pertanyaan juga. Sebab ada satu pelanggan nih dia mau upgrade dia punya laptop kan, sebab dia punya laptop ni dia punya size tu, dia punya storage tu sudah penuh kan. Jadi kita ni pun dia punya storage ni mula-mula 256 GB kan. Jadi dia punya storage ni sudah penuh. Jadi kita suggest lah dia, bos bagus kau upgrade pergi 512 GB sebab kamu punya storage sudah merah kan, sudah penuh kan. Jadi dia mau yang 256 GB tu kan masukkan dalam casing kan, supaya anytime dia boleh akses. Lepas tu kosong lah kan laptop dia ada storage. Dia mau masukkan 512 GB di dalam dia punya laptop. Boleh juga kan, boleh juga macam begitu. Hello Suha Trading, welcome to the live. Selamat datang dan selamat petang. Saya sudah kongsikan tadi beberapa tentang tajuk hari ini dan beberapa kelebihan TeraTech. Sekarang saya buka untuk sesi soal jawab. Jika ada apa-apa persoalan, pertanyaan, kan bolehlah ajukan soalan Anda tu dalam live ni, ataupun kamu boleh WhatsApp saya punya number yang tertera di screen ni di atas, okay? Di atas sebelah kiri ni. Terima kasih Siti. Suggest beli NVMe SSD enclosure. Siti. Oke, sekian itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, pertanyaan yang lebih rumit, complicated kan, kamu bolehlah WhatsApp saya punya number. Saya akan end live ni sekarang kan. Terima kasih kepada yang sudah join, terima kasih juga kepada yang sudah stay, terima kasih moderator, dan terima kasih semua yang terlibat kan dalam kami punya urusan nih, dalam kami punya kerja nih. Oke, dan jika saya ada terkasar bahasa, tersilap bahasa, saya mohon maaf, itu tidak sengaja daripada saya kan. Kita akan berjumpa lagi next live insyaallah pada malam ini atau pada keesokan harinya kan. Jika ada apa-apa request pun kamu boleh juga tanya saya kan, untuk saya cover kan, apa kamu punya request tu, topik apa yang kamu mau kami cover tu.
Oke. Dan jangan lupa untuk share, like, kan kami punya live nih, share kepada kamu punya kenalan-kenalan, follow juga kami punya account, TikTok, Facebook, kami punya YouTube pun ada, kan, dan save saya punya number, kan, just in case kalau ada masalah nanti, saya lah the right person, kamu kena tanya. Oke, dan itu saja pada hari ini. Assalamualaikum semua dan terima kasih.